Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aurora Istiqomah, kelas 9E dari MTS Al-Anwar Pacurkuang, Jatirejo, Jombang. Di sini saya akan menceritakan satu kisah yang berjudul Kisah Sedekah Nia. Ada seorang gadis bernama Nia. Dia tidak menyangka bahwa sedekah bisa membawa keajaiban. Hal ini terjadi padanya. Dia membuktikan bahwa keajaiban sedekah itu memang ada. Kisah ini benar-benar terjadi pada Nia dan ingin saya sampaikan kepada para pemirsa agar tidak pelit untuk bersedekah. Keajaiban sedekah itu ada dan bisa terjadi pada semua orang. Jangan lupa bersedekah, loh. Kira-kira begitulah pesan ayahnya setiap saat. Ayahnya adalah orang yang cukup ketat dalam hal agama, sehingga dia selalu memberi saran kepada Nia agar memberikan sedekah, sekecil apapun itu. Sejak kecil, Nia memang terbiasa untuk memberikan sedikit uang jajan pada orang lain. Apabila ada baju yang masih layak pakai atau mainan yang masih bagus, biasanya dia berikan pada orang lain. Sedekah tidak harus berupa uang yang banyak, loh. Sedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin, karena rezeki selalu datang kepada siapapun yang mau membantu orang lain. Begitu kata ayahnya. Sayangnya, kebiasaan bersedekah ini sudah jarang dilakukannya sejak dia kuliah. Jauh dari orang tua membuatnya sedikit melupakan hal-hal seperti bersedekah atau makan teratur. 4 tahun kuliah, Nia habiskan hanya untuk belajar dan menambah teman. Jujur, Nia lupa bersedekah dan hanya berpikir bahwa masa depan bisa diraih asal punya banyak ilmu dan teman. Setelah lulus kuliah, Nia memutuskan untuk tetap tinggal di kota besar karena kesempatan bekerja bisa lebih luas. Berbulan-bulan lulus kuliah dengan nilai IPK yang tinggi, nyatanya Nia belum juga bekerja. Ada beberapa panggilan kerja, tapi hanya sampai tes tertulis saja. Jujur, Nia mulai mencemaskan bagaimana nasibnya berbulan-bulan di kota orang tanpa penghasilan. Semua cara Nia lakukan, mulai dari mengirim lamaran dengan berbagai teknik, menguasai wawancara, dan sebagainya. Namun, belum juga Nia mendengar kabar yang menggembirakan. Dengan kondisi hati yang tidak menentu, ia pun menelpon ayahnya dan menceritakan kondisinya. Seperti biasa, ayahnya hanya meminta dia untuk bersabar dan kadang memintanya untuk menunggu agar mendapat hasil yang terbaik pada akhirnya. Tanpa dia sadari, ayahnya menanyakan satu hal yang selama ini dia lupakan. Jangan lupa berdoa dan bersedekah, loh. Ayah dan ibu selalu mendoakanmu dari sini. Begitu kata ayah. Satu kalimat yang membuat hati Nia terasa mencair. Nia lupa. Ada satu hal yang selama ini dia lupakan. Entah kenapa, pada saat itu dia menangis. Selama ini, Nia menutup mata bahwa ada perkampungan kumuh tidak jauh dari rumah kosnya. Sepertinya Nia terlalu memikirkan hidup hemat sehingga lupa bersedekah. Tak perlu waktu lama, Nia mengumpulkan uang yang tersisa dan membelikan beberapa kilogram beras. Nia tahu bahwa beras adalah kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat yang hanya makan nasi aking setiap hari. Ada rasa bahagia yang sangat besar ketika membagikan beberapa bungkus beras itu kepada masyarakat di sekitar tempat kosnya. Saat melihat senyum yang mengembang di bibir mereka, Nia seperti mendapatkan kekuatan baru untuk tetap optimis dan ikhlas. Inilah kenikmatan berbagi. Saat apa yang kita miliki bisa membahagiakan orang lain. Nia pun tidak menghitung
berapa nominal yang keluar. Tapi hati ini terasa lega. Tak lama, keajaiban pun terjadi. Hanya beberapa hari setelah Nia bersedekah, ada panggilan kerja untuknya. Satu persatu tes Nia jalani dengan hati yang lebih tenang. Sekitar 2 minggu kemudian, ada 4 perusahaan yang menerimanya untuk bekerja. Jujur, Nia sampai bingung harus milih yang mana. Tapi Nia tetap harus memutuskan salah satu dari 4 perusahaan yang menawarkan masa depan untuknya. Saat Nia menceritakan hal ini pada teman-temannya, ada yang mengatakan bahwa ini keajaiban sedekah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kebetulan semata. Tapi Nia percaya bahwa keajaiban sedekah itu memang ada. Karena Nia bukanlah manusia yang percaya dengan kebetulan. Semua hal pasti sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Semoga kisah ini bisa memotivasi pemirsa untuk bersedekah. Bukan hanya pada golongan tertentu, tetapi kepada siapa saja yang membutuhkan. Saat kau bersedekah, akan ada pintu-pintu rezeki yang terbuka. Jadi, jangan takut. Sedekah tidak akan membuatmu jatuh miskin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.